Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Kampus Biner. Masih di dasar-dasar pemrograman bahasa R. Ini adalah materi terakhir tentang dasar-dasar pemrograman bahasa R mengenai kelas dan objek. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini, dan apabila ada pertanyaan selama video ini berlangsung, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, kelas dan objek. Apa sih kelas dan objek itu? Jadi, teman-teman anggap kelas itu adalah seperti sebuah cetakan, misalkan aja cetakan kue, dan kalau objek itu adalah hasil cetakannya, jadi si kuenya. Jadi kalau kelas itu cetakan kue, dan si objek itu adalah kuenya. Dengan si cetakan itu, kita bisa membuat banyak kue. Jadi dengan satu kelas, kita bisa membuat banyak objek. Jadi seperti itu, prinsip kelas dan objek. Oke, kita langsung praktek. Kita buka Visual Studio Code-nya. Saya buat file baru dengan nama class dan object.r. Cara penulisan kelas dalam bahasa R itu sebenarnya ada 3 buah macam. Ada S3, S4, dan reference class. Nah, yang saya ajarkan di sini adalah tentang reference class. Karena reference class ini adalah teknik cara pembuatan kelas yang paling terakhir. Dan reference class ini juga mirip dengan cara pembuatan kelas pada bahasa-bahasa lain. Itulah kenapa di sini saya memilih untuk menjelaskan tentang reference class. Saya akan buat kelas baru dengan nama karyawan. Cara membuatnya seperti ini. Set ref class. Nah, gini. Tuliskan lagi di sini karyawan. Lalu variabel-variabel yang ada di dalam kelas karyawan itu masukkan ke dalam field. Nah, bentuknya list. Misalkan aja ada nama. Nah, nama itu bentuknya karakter. Di sini kita tuliskan tipe datanya. Nama, kemudian umur, gaji, jabatan. Setelah itu kita buat fungsi yang ada di dalam kelas itu. Tulis di sini methods, sebuah list juga. Saya tuliskan di bawahnya biar lebih rapi. Misalkan aja tambah gaji. P, misalkan aja. Tambah gaji ini akan menambah gajinya si karyawan. Jadi gaji. Ya. Lalu ada juga potong gaji, sebuah function juga. Oke. Kita langsung coba buat objeknya. Ini kita udah buat cetakannya atau kelasnya, yaitu kelas karyawan. Kita buat objeknya. Misalkan objek pertama ada seorang karyawan yang bernama Andi. Andi adalah sebuah karyawan. Nah, kita tulis nih nama, umur, gaji, jabatan. Kita tulis namanya Andi. Lalu ada lagi yang namanya misalkan Tony. Saya copy biar cepet. Tony juga seorang karyawan. Namanya Tony. Umurnya 33 tahun, gajinya misalkan 16 juta, jabatannya sebagai senior manager. Nah, sekarang kita misalkan pengen ngeliat nih, berapa sih gajinya si Tony? Caranya gini, print Tony dolar gaji. Nah, gaji itu gaji yang ini ya. Nah, yang di sini. Kalau kita jalanin, oke, di sini ada warning ya. Oke, saya lupa. Harusnya global variable. Ya, kita udah belajar ini kemarin. Jalanin lagi. Ini bentuknya seperti ini. Kalau kita pengen tahu gajinya Andi, kita print lagi. Misalkan di atasnya aja.
Andi. Ini 10 juta ya. Gitu. Sekarang kita cek umur. Andi umurnya 30 dan Tony umurnya 33 gitu. Jadi ini cetakannya, ini adalah objeknya. Ini nggak ada sangkut pautnya nih. Ini walaupun sama-sama umur, sama-sama gaji, tapi isinya berbeda. Karena dia, si Andi dan Tony ini berbeda objek. Satu kelas yang sama-sama kelas karyawan, tapi berbeda objek. Jadi isi datanya berbeda. Sekarang kita fokus ke Andi. Misalkan Andi gajinya ya, kita print 10 juta ya. Sekarang kita tambahkan gajinya. Andi tambah gajinya misalkan 10 juta. Nah, kita print lagi deh gajinya berapa sekarang. Nah, tadi 10 juta tambah 10 juta jadi 20 juta gitu. Sekarang kita potong nih. Coba misalkan potong gaji 5 juta. Kita coba print. Dari 10 juta jadi 20 juta, potong 5 juta jadi 15 juta. Jadi gitu ya. Sederhana kan? Kelas dan objek. Oke, sekali lagi. Sekarang saya punya kelas yang namanya pohon. Fields-nya lalu kita buat metodenya, yaitu fungsi-fungsi yang ada di dalam si kelas. Nah, kita buat sekarang objeknya. Misalkan pohon pertama adalah pohon mangga. Mangga. Lalu ada lagi alpukat. Dia juga sebuah pohon. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita coba tampilkan info yang mangga. Mangga. Tampilkan info. Lalu juga yang alpukat. Kita coba jalanin. Nah, pohon ini adalah pohon mangga dengan tinggi 3 meter dimiliki oleh Bu Tuti. Ya, itu adalah yang mangga. Bu Tuti tinggi 3 meter, mangga. Kemudian selanjutnya, pohon ini adalah pohon alpukat dengan tinggi 4 meter dimiliki oleh Bapak Andi. Gitu ya. Dilihat, si pohon ini sebagai cetakan berhasil membuat 2 buah objek, mangga dan alpukat. Ini saya lengkapi. Garis baru. Nah, sekarang tinggi mangganya aku tambah nih. Mangga tambah tinggi. Aku tambahin tingginya 1 meter. Dan alpukat saya kasih tingginya tambah 3 meter. Kita tampilin lagi deh. Ya. Kita coba jalanin. Pohon ini adalah pohon mangga tinggi 3 meter. Tambah 1 meter. Pohon ini adalah pohon mangga tinggi 4 meter. Sekarang alpukat. Alpukat ya, yang ini. Pohon ini adalah pohon alpukat tinggi 4 meter. Kita tambah 3 meter. Pohon ini adalah pohon alpukat tinggi 7 meter. Gitu. Oke, gimana? Simple banget. Itu adalah mengenai kelas dan objek dalam bahasa R. Sekian dulu pembahasan mengenai kelas dan objek dan dasar-dasar pemrograman bahasa R. Selanjutnya, teman-teman bisa mempelajari tentang data science, machine learning menggunakan bahasa R,
dan sebagainya yang juga nanti akan kami buat tutorialnya di channel YouTube ini. Demikian dulu pembahasan mengenai dasar-dasar pemrograman bahasa R ini. Kalau teman-teman ada saran atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.